Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah online GKJ Kemuliaan. Dimohon di dalam setiap aktivitas sehari-hari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Untuk persembahan dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut. Pada ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto STH dari GKJ Kiara Condong, Bandung. Kami segenap majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh pendukung ibadah pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Kini saatnya kita untuk saat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah hidup dalam hikmat Tuhan. Marilah kita masuk dalam ibadah minggu ini dengan menyanyikan PKJ 6, bait yang pertama, Bersoraklah hai alam semesta. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersama memasuki pengakuan dosa, didasarkan pada pembacaan Matius 22 ayat 37. Sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita merefleksikan diri kita, hidup kita, dan mari kita menyesali dosa di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami masih jauh dibandingkan dengan apa yang tertuang di dalam firman-Mu. Nilai-nilai kasih yang begitu dalam.
Namun hidup kami justru seringkali diwarnai oleh kebencian, iri hati. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap dengan berdiri, mari kita sambut dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait yang pertama. Tersembunyi ujung jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Saat ini Engkau kembali akan berfirman kepada kami, firman Sang Penuntun kehidupan. Kuat kuasa dan terang Roh Kudus-Mu menaungi kami semua. Dan hamba-Mu ini juga Tuhan urapi dengan hikmat, sehingga apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan kita terima. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Yang demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau
kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak, warga jemaat GKJ Kemuliaan. Firman Tuhan pada saat ini akan kita dengarkan bersama dengan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Menjalani hidup dalam hikmat Tuhan itu sangat penting sekali. Apa itu hidup dalam hikmat Tuhan? Nah, untuk mengerti tentang hal itu, dalam pembukaan ini saya mengajak kita akan mencermati kembali ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang hikmat, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Yang pertama adalah di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, yang demikian: Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Berhikmat itu sama dengan memiliki kebijakan. Bijak. Menariknya adalah di dalam bacaan ini, supaya orang itu bijak, berhikmat, orang itu justru diminta untuk datang kepada semut, memperhatikan semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi supaya kita berhikmat itu tidak hanya harus sarjana, kuliah S1, S2, S3, tetapi lebih dari itu sebenarnya bisa juga melalui cara-cara yang sederhana. Saya menyebut sebagai orang yang reflektif. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana menjadi orang yang reflektif ini. Kemudian juga akan kita perhatikan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Nah, semakin jelas menjadi orang yang reflektif itu bagaimana. Jadi menjadi orang yang reflektif itu adalah dalam berbagai situasi dia mampu berkomunikasi dengan Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik kualitas spiritualnya maupun juga kualitas hidup dia terhadap sesama. Sehingga hal itu tidak hanya didapatkan melalui pendidikan formal saja. Lebih dari itu, dia bisa berjumpa dengan apapun dan itu ternyata bisa meningkatkan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan berjumpa dengan semut, dia bisa merefleksikan itu apa manfaatnya bagi kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kesaksian dari seorang ayah bercerita kepada anaknya. Anakku, ayahmu ini hanya seorang lulusan SMP. Tetapi di tempat pekerjaan, ayahmu ini diberi tempat, diberi kedudukan, diberi kepercayaan, bahkan lebih tinggi dari orang-orang yang lulusannya itu di atas ayah. Ada yang SMA, bahkan ada yang ada yang kuliah. Nah, ternyata dia adalah orang yang terus mau belajar dari pengalaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita cermati bacaan kita di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Bahkan secara utuh adalah ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-59. Kalau kita perhatikan di sana ada istilah-istilah seperti roti hidup, roti yang turun dari surga, dagingku, darahku. Itu adalah kata-kata yang harus kita pahami bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes itu ditujukan terutama adalah untuk orang-orang Yahudi yang belum percaya. Itulah mengapa istilah-istilah tadi itu dipakai. Karena istilah-istilah tadi adalah istilah yang tidak asing bagi orang-orang Yahudi. Roti itu identik dengan mana. Itu adalah sejarah yang selalu diingat oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana Allah memelihara mereka dengan memberikan mana, roti yang turun dari surga. Juga disebut sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga. Demikian juga daging, darah. Mereka sangat akrab dengan istilah itu. Karena ritual penebusan dosa, mereka terbiasa menghaturkan atau memberikan korban. Baik itu berupa lembu, domba, burung merpati. Sehingga mereka sangat akrab dengan istilah itu. Nah, harapannya adalah tentu mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus.
ketika sebuah hikmat Tuhan ditawarkan kepada mereka, harapannya adalah mereka menerima. Tetapi yang terjadi justru tidak seperti itu. Ayat 52 mengatakan orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka. Jadi justru yang terjadi mereka bertengkar. Mereka tahu siapa Yesus. Yesus adalah anak Yusuf dan Maria. Saudaranya mereka kenal. Walaupun mereka melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda kemesiasan Yesus, tetapi hati mereka telah tertutup. Mereka tidak bisa menerima hikmat. Mereka menolak hikmat Tuhan yang ditawarkan kepada mereka. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu sudah pintar dalam hal agama, sehingga tidak perlu lagi ada pemahaman lain, ada masukan lain. Ketika Tuhan Yesus menawarkan sesuatu, mereka tidak bisa menerima. Pemahaman dari mana itu? Bahkan kemudian mereka berpikir makan daging, minum darah itu dilarang, tidak sesuai dengan aturan-aturan Taurat. Padahal Tuhan Yesus sedang berbicara tentang karya penebusan yang akan dilakukan olehnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan berhenti untuk belajar. Anda harus menjadi orang yang reflektif, terbuka, sehingga pemahaman-pemahaman baru boleh kita terima, dan disitulah hikmat Tuhan ada di dalam kita dan di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu hikmat? Hikmat berasal dari bahasa Yunani sophia, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah wisdom, yaitu suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai sesuatu, bisa itu mengenai orang, barang, kejadian, situasi, dan sebagainya, yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi hikmat itu berkaitan dengan aktualisasi, tidak hanya pemikiran, tetapi hikmat itu juga berkaitan dengan aktualisasi. Oleh sebab itu, hikmat itu tempatnya tidak hanya di pemikiran saja. Misalnya saja adalah pintar atau memiliki wawasan Alkitab, rohani. Tetapi yang disebut hikmat tidak hanya sampai di situ. Sampai kepada praktek, sampai kepada aktualisasi. Karena banyak orang tahu tentang Alkitab, wawasan Alkitabiahnya luar biasa. Tetapi apakah orang itu mampu untuk mengaplikasikan? Nah, ini yang disebut dengan aktualisasi. Orang yang berhikmat tidak hanya sampai kepada wawasan, tetapi dia juga sampai kepada tahapan aktualisasi. Oleh sebab itu, pilihannya adalah, mari kita refleksikan bersama, bahwa hidup itu ada dua pilihan, yaitu hidup dalam kebodohan, hidup dalam kebebalan. Bisa jadi Anda justru di sini merasa pintar, merasa hebat,
atau hidup dalam hikmat Tuhan. Di sini justru Anda akan rendah hati, terbuka terhadap hal-hal baru, terbuka terhadap masukan-masukan orang lain. Dan dampaknya ternyata di dalam kehidupan kita itu bisa berbeda. Mari kita refleksikan bersama-sama. Kalau kita itu hidup dalam kebodohan, kebebalan, dampaknya bisa saja adalah sebuah kecerobohan, merugikan orang lain, perselisihan, hawa nafsu, kejahatan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, dampaknya adalah kematangan, pertimbangan yang matang, berguna, pembawa damai, pengendalian diri, kebaikan, dan sebagainya. Salah satu contoh adalah ketika kita itu akan merencanakan sesuatu. Entah itu event, entah itu masa depan, entah itu mau menghadapi ujian. Orang yang berhikmat tentu akan memiliki pertimbangan yang matang dan dia juga berserah kepada Tuhan. Tapi orang bodoh, orang bebal, dia akan merasa mampu, tetapi sebenarnya dia sedang tidak memiliki pertimbangan yang matang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita selalu membutuhkan hikmat Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan di gereja, butuh hikmat Tuhan. Keputusan yang diambil, langkah-langkah yang diambil, membutuhkan hikmat Tuhan. Di dalam menggapai masa depan, menggapai cita-cita, baik itu untuk diri sendiri maupun keluarga, membutuhkan hikmat Tuhan. Semua hidup kita membutuhkan hikmat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengajak untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan,
Allah Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya menjamah, melawat mereka. Obat-obatan, perawatan medis, perawatan anggota keluarga, menguatkan dan juga tepat sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak kami di dalam sekolah dengan daring saat ini, tapi semangat mereka, prestasi, boleh tetap mereka raih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya membuka pintu sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami yang lain, ekonomi, rumah tangga. Tuhan kiranya yang menunjukkan jalan keluar ketika kami berhadapan dengan masalah-masalah. Untuk secara khusus pergumulan gereja, Tuhan memberkati program-program GKJ Kemuliaan dalam proses pemanggilan pendeta dan juga program-program gerejawi di tahun 2021 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan, sehingga mereka sungguh mampu melaksanakan tugas-tugas yang mereka emban pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terjangkit virus COVID-19, Tuhan beri kekuatan, juga keluarganya serta tim medis yang menanganinya. Untuk pemerintah yang menangani pergumulan bangsa dan negara kami, baik itu sektor ekonomi dan juga sektor-sektor yang lain, terutama adalah kesehatan karena adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati mereka. Kami yakin bahwa Tuhan tetap akan memberikan terang dan jalan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami di dalam tutur kata, angan-angan maupun perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita persembahkan persembahan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang datang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan nyanyian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 146. Bawa persembahan. Marilah kita bawa persembahan ini
ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat-Mu berupa firman yang telah Engkau berikan, telah Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Yohan. Kiranya Tuhan pun memberkati Bapak Pendeta Yohan, sehingga apa yang telah dilakukannya dan pelayanannya semuanya hanya untuk melebarkan kerajaan-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga telah persembahkan persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan, kehadirat-Mu. Kiranya benda mati yang kami persembahkan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga apa yang boleh kami lakukan, kami perbuat semuanya seturut dengan kehendak. Ya Tuhan, inilah doa dan persembahan yang telah kami ucapkan dan telah kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ibadah ini akan segera berakhir. Kita akan melanjutkan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan menjalani hidup dalam hikmat Allah. Banyak hal yang tidak mudah kita pilih di dalam kehidupan ini. Tuhan akan senantiasa menuntun kita, memberikan kita hikmat sehingga kita memilih yang benar dan yang baik. Hiduplah di dalam hikmat Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis GKJ Kemuliaan Bandung mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di dalam mengikuti ibadah streaming pada hari Minggu ini, 15 Agustus 2021. Tidak lupa, Majelis GKJ Kemuliaan juga mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada hari Rabu, 17 Agustus, pukul 9 pagi. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah streaming GKJ Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.